Ruang kolaborasi modul 1.2 menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi oleh kelompok SMP, Ibu Dian Astri Rahayu, Bapak Randy Aprijal, dan fasilitator Ibu Tutoria Simbolon. Pengajar praktik Ibu Cici Wulandari. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Penerapan berdiferensiasi pembelajaran yang pertama melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Berdiferensiasi pembelajaran yang kedua ialah merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Dan berdiferensiasi pembelajaran yang ketiga ialah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Terdapat 3 penilaian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama, assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung berfungsi untuk penilaian formatif. Kedua, assessment of learning adalah penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran selesai, berfungsi untuk penilaian sumatif. Dan ketiga, assessment as learning, penilaian yang melibatkan murid-murid dan dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam yaitu: yang pertama, kesiapan belajar murid. Adanya pertanyaan pemandu yang diberikan oleh Pak Dudidam dengan menanyakan apa yang murid ketahui tentang perbedaan antara iklan dengan bentuk tulisan lain. Kedua, minat murid terlihat dari Pak Dudidam menyuruh murid untuk menulis iklan yang menarik bagi setiap murid secara individu sesuai dengan minat masing-masing murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid terlihat dari Pak Dudidam memfasilitasi murid untuk memilih lokasi yang nyaman bagi murid untuk menyelesaikan tugas. Terdapat 5 cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu: pertama, mencari tahu kebutuhan dasar murid dengan memberi pertanyaan kepada murid. Kedua, mengamati perilaku murid pada saat berdiskusi. Ketiga, memberikan tugas berdasarkan kemampuan murid dalam membuat iklan. Keempat, menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid. Kelima, memberi fasilitas murid untuk memilih lokasi yang nyaman bagi murid untuk menyelesaikan tugas. Strategi pembelajaran apa yang digunakan oleh Bapak Dudidam ialah: pertama, diferensiasi proses. Pak Dudidam mendorong murid untuk mengeksplorasikan materi tentang iklan. Adanya 3 skenario tugas yang berjenjang yang dibuat oleh Bapak Dudidam sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid. Melaksanakan pembelajaran dengan memberikan tugas secara individu, berpasangan, atau kelompok. Dan yang kedua, diferensiasi produk. Terlihat dari Pak Dudidam memberikan tugas individu kepada murid dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid yang dirancang dalam 3 skenario. Skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1, dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, assessment for learning yang digunakan oleh Pak Dudidam untuk penilaian formatif dengan cara mengamati murid selama proses pembelajaran untuk penilaian proses dan dilanjutkan berdiskusi serta melakukan umpan balik. Kedua, assessment of learning yang digunakan oleh Pak Dudidam untuk penilaian sumatif, melakukan penilaian progres kemajuan belajar berdasarkan penugasan individu membuat iklan sesuai dengan skenario.